Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondel menjelaskan perbedaan yang dua istilah di dalam perkebunan kelapa sawit, terutama di perusahaan itu adalah bicara tentang dua hal, yaitu adalah fruit set dan fruit stuban. Keduanya adalah memiliki arti yang sangat berbeda. Sehingga ini harus dipahami terutama bagi para planter semuanya ataupun bagi para mahasiswa yang perkebunan kelapa sawit yang ingin memahami kedua istilah ini, bahwa kedua istilah ini sekali lagi sangat berbeda, fruit set dan fruit stuban. Sehingga apa sih namanya fruit set apa dan apa pentingnya? Kedua istilah ini sangat sering digalakan di sebuah perkebunan, terutama adalah akan berkaitan dengan ekstraksi ataupun rendemen minyak itu sendiri. Ketika ekstraksinya turun, maka salah satu parameter yang akan dilihat adalah fruit set. Begitu juga dengan fruit stuban, nanti bicara tentang BCR. Fruit set itu apa sih itu? Bahwa fruit set merupakan sebuah perbandingan ya, perbandingan yang biasanya dinyatakan dalam sebuah angka persen, di mana dia padahal membandingkan adalah jumlah brondolan yang jadi. Karena brondolan itu bisa jadi, bisa tidak jadi. Ya, di sini bahwa jumlah brondolan atau buah hasil penyerbukan atau buah jadinya. Sehingga dalam penghitungan fruit set biasanya dalam sebuah janjang itu adalah tetap akan dipritili, dalam bahasa Jawa itu dipritili itu. Kemudian akan digolong-golongkan, akan dikelompokkan, di mana bahwa brondolan yang jadi atau buah hasil penyerbukan ini dibagi dengan jumlah brondolan jadi dan yang ditambah dengan brondolan yang partenokarpi atau tidak jadi. Sehingga bahwa fruit set ini adalah melambangkan seberapa banyak sih dalam sebuah janjangan ini brondolan yang jadi. Jadi ini artinya bahwa secara nyata itu bahwa jadi ini adalah hasil dari penyerbukan yang sempurna dan dia menimbulkan mesokrap yang akan menghasilkan minyak. Sehingga dalam hal ini adalah perbandingan brondolan yang jadi hasil dari penyerbukan dibandingkan dengan total jumlah brondolan yang ada, baik yang jadi ataupun tidak jadi atau partenokarpi. Sehingga kalau faktor pembentuk fruit set ini pasti akan banyak sekali, berkaitan dengan salah satunya adalah penyerbukan itu sendiri. Sehingga tidak lain bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah fruit set itu sendiri adalah jumlah Elasdibius cameronicus yang berperan dalam penyerbukan. Sehingga dengan adanya Elasdibius cameronicus yang banyak di dalam lahan kita mampu menjaganya, maka jumlah fruit set pasti akan semakin tinggi. Sehingga ketika misalnya menggunakan insektisida untuk pengendalian ulat api atau ulat kantong, sehingga Elasdibius cameronicus juga jumlah populasinya turun, maka fruit set pasti pasti akan ikut turun. Kenapa? Karena bahwa jumlah brondolan yang jadi akan semakin sedikit dibandingkan yang tidak jadi. Ini. Kemudian yang kedua adalah jumlah bunga yang anteses atau bunga yang siap untuk dibuahinya. Kemudian ada jumlah bunga reseptif, kemudian sek rasio, kemudian begitu juga dengan kepadatan, viabilitas, dan fertilitas dari polen sendiri yang akan menyerbuki bunga betina itu sendiri. Kemudian ada fertilitas putiknya. Nah, ini fertilitas putik yang sekarang digalakan di beberapa tempat. Mungkin ada bisa diambil oleh para petani semuanya yang malam hari ini harus kita garis bawahi bahwa fertilitas putik salah satunya adalah pembentukan lendir di dalam putik itu sendiri, yang nantinya bahwa bunga atau polennya matang banyak, kemudian akan dibawa ke putiknya ini sendiri, maka bahwa dia harus mengalami fertilitas atau suburnya putik itu sendiri. Salah satu suburnya putik sendiri tidak lain adalah adanya lendir di dalamnya, lendir di dalam bunga betina kita. Di mana lendir ini yang lain tidak lain adalah salah satu faktor penentunya adalah unsur hara boron. Sehingga ketika kita berbudidaya kelapa sawit, kita tidak bisa menghindarkan diri tidak memupuk boron itu jangan kita tinggalkan. Walaupun penggunaannya hanya 50-100%, bahkan di beberapa perusahaan bagai 150, bahkan ada yang sampai 200 gram per pokok per tahun tetap akan diberikan. Gunanya adalah fertilitas putik ini yang nanti akan membentuk lendir, yang mana bahwa ketika polen dibawa oleh serangga penyerbuk, dia akan menempel bagus di dalam putiknya. Ketika dia menempel bagus, maka penyerbukan jadi, maka jumlah brondolan akan banyak jadi, dan berujung pada fruit set yang akan semakin baik atau semakin tinggi. Kemudian yang paling penting adalah cuaca. Kenapa cuaca menjadi faktor penentu fruit set atau jumlah brondolan jadi? Mungkin bagi para petani banyak bertanya-tanya, kok buahnya kok semakin lama semakin kempet, kok kecil-kecil. Kita harus ingat
bahwa brondolan yang jadi adalah bagian dari hasil namanya penyerbukan itu sendiri. Yang tidak lain adalah adanya bunga jantan yang matang sempurna dengan adanya unsur hara yang diberikan bagus, kebutuhan air terpenuhi, di mana dan putiknya juga akan bagus. Lah, ketika ini bunga betina atau putiknya ini akan diserbuki oleh polen itu sendiri dengan dibawa oleh serangga penyerbuk Elasdibius camerunicus, maka kita akan membicarakan cuaca. Cuacanya bagaimana? Apakah Elasdibius camerunicus ataupun penyerbukan dengan angin ataupun penyerbukan dengan yang lainnya, maka kita tidak bisa melepaskan diri yang namanya cuaca. Cuaca yang seperti apa? Sebagai contoh, ketika curah hujan itu tinggi, curah hujan di mana bahwa kita sering terjadi hujan, maka bahwa Elasdibius camerunicus populasinya cukup banyak namun tidak begitu aktif. Kenapa? Karena memang hujan. Karena bahwa dia terbang juga akan dipengaruhi oleh curah hujan yang ada ataupun besarnya hujan yang ada. Sehingga apalagi di dalam kondisi sedang aktif-aktifnya. Ketika dalam kondisi yang sangat aktif Elasdibius camerunicus kok hujan? Salah satunya adalah ketika hujan di siang hari. Ketika jam 9 sampai jam 11 itu hujan, jam 8 sampai jam 11 itu hujan, maka Elasdibius camerunicus cenderung tidak melakukan penyerbukan, tidak membantu kita untuk melakukan penyerbukan. Dia akan, kalau bahasanya orang kita itu akan merondok, akan ngumpet, karena memang adanya hujan. Sehingga hal inilah sangat berpengaruh terhadap penyerbukan yang ada. Sehingga fruit set yang kedepannya, di mana bahwa putiknya lagi subur, polennya bagus, tapi tidak dibarengi adanya serangga penyerbuk yang membantu penyerbukan sendiri, maka jumlah brondolan jadi juga pasti akan turun. Ini harus kita pahami bersama-sama. Lah, apa sih bedanya dengan fruit tuban? Fruit tuban adalah sebuah angka di mana bahwa ini adalah membandingkan berat brondolan yang jadi atau yang jadi di mana baik dari penyerbukan atau non penyerbukan yang dibandingkan dengan berat tandan itu sendiri. Artinya semua brondolan yang ada, fruit tubannya, brondolan yang ada baik dari penyerbukan atau yang bukan dari penyerbukan itu sendiri, yang penting jadi dibanding dengan berat tandannya, sehingga beda, kondisinya beda. Kalau ini fruit tuban itu cenderung ke perbandingan berat dari brondolan yang jadi dari baik penyerbukan atau non penyerbukan dibandingkan dengan berat tandan. Dan di mana bahwa kalau kita ngomongin fruit tuban sendiri atau berat janjang itu sendiri, karena semakin buahnya semakin jadi, artinya buah itu semakin penyerbukannya bagus dan dia jadi besar-besar, maka BJR pasti akan besar. Faktor dari fruit tuban atau berat itu sendiri yang pertama adalah dipengaruhi oleh air. Sekali lagi bahwa kelapa sawit adalah jumlah atau tanaman kelapa sawit yang membutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Ketika air penyerbukannya itu sedang berlangsung, maka dia membutuhkan air yang cukup banyak, namun tidak bisa dalam kondisi yang tergenang. Ini harus kita garis bawahi. Kemudian jumlah pelepahnya atau berkaitan dengan asimilatnya. Kalau kita lihat di lapangan, yang namanya buah semakin pelepahnya semakin gundul, maka otomatis fruit tubannya akan semakin rendah. Di mana bahwa asimilat, karena bahwa daun adalah bagian dari produsen tenaga. Sekali lagi, produsen tenaga, karena dia adalah tempat terjadinya fotosintesis yang di dalam siklus Krebs, dalam bahasa kimia kita, biokimia itu namanya siklus Krebs, yang akan menghasilkan ATP dan ADP yang nanti akan membantu penyerapan unsur hara dan air itu sendiri. Ketika jumlah pelepahnya kurang, tetap wassalamualaikum, pasti akan wassalamualaikum. Kalau kita lihat di lapangan, jumlah yang kelapa sawit yang semakin keras kita pruningnya ataupun tunasannya semakin keras, semakin jumlah pelepahnya semakin sedikit, otomatis akan serapan juga akan semakin rendah. Kemudian cahaya ini, sehingga memang di dalam kultur teknis budidaya kelapa sawit sering The Brondol menyampaikan bahwa jarak tanam terbaik adalah sesuai dengan panjang pelepahnya. Sehingga karena ini berkaitan dengan sumber cahaya yang akan dijadikan nanti sebagai asimilat itu sendiri. Ketika pelepah panjang ditanam dengan 8,5 ataupun 8,7, ya nanti otomatis akan di dalam umur yang semakin tua pasti akan sangat berpengaruh pastinya. Kemudian yang terakhir adalah pasti unsur hara. Karena bahwa kita tidak bisa menyimpulkan bahwa berat janjang
Bukan nggak ada unsur hara pun nggak apa-apa, yang penting jangan jadi. Pertanyaannya berat atau tidak. Maka unsur hara inilah yang akan berperan. Sebagai contoh bahwa penyusun tandan buah segar yang paling banyak adalah kalium. Maka di dalam dosis pemupukan kalium mesti akan intensif, bahkan dibagi menjadi 2 kali setahun, di mana bahwa dosisnya paling tinggi adalah kalium itu sendiri. Yang kedua adalah baru nitrogen, karena berpengaruh terhadap asimilat, berpengaruh terhadap vegetatif tanaman, baik hijau daun, untuk menyempurnakan fotosintesis yang nantinya berujung terhadap serapan unsur hara yang bagus, dan banyak lainnya. Magnesium juga akan berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap fotosintesis itu sendiri. Sehingga di dalam penghitungan Fritz-Set dan Fritz-Tubban ini, kalau garis bawahnya adalah seperti ini. Bagaimana sih Fritz-Set dan Fritz-Tubban itu akan aman dalam kondisi kita memuaskan? Maka kembali lagi, kultur teknis yang bagus. Jangan pernah berharap kita menanam kelapa sawit dengan hasil yang wow gitu, dimana bahwa sumber unsur haranya nggak ada. Kita nggak usah ngomongin itu. Kenapa? Karena bahwa ketika memanen kelapa sawit otomatis akan mengambil tandan buah segar. Tandan buah segar isinya apa ya? Unsur hara. Unsur-unsur penyusun di tandan buah segar ya juga isinya unsur hara. Ketika pemanen intensif, kita memiliki prinsip panennya ingat tapi pupuknya lupa, ya tetap ke depannya pasti akan turun hasilnya. Ini. Kemudian di dalam budidaya yang lain juga ada yang namanya jumlah pelepah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita aman dalam level Fritz-Set dan Fritz-Tubban adalah selamatkan dulu LSDBius cameronicus. Kurangi penggunaan kimia yang banyak-banyak. Kimia dalam artian adalah herbisida, kita gunakan dengan cara yang benar, kemudian dosisnya juga yang tepat. Jangan pernah berpikir yang penting lahan kita itu luar biasa. Dan satu lagi berkaitan dengan LSDBius cameronicus. Ketika kita ngomongin Fruit-Set, apakah berpengaruh apa yang di penunasan itu sendiri? Tetap akan berpengaruh. Karena bahwa apa? Di dalam kultur hidup LSDBius cameronicus, mereka akan tumbuh atau berkembang dengan sangat baik di dalam 29 derajat Celcius. Lebih daripada 29 derajat Celcius sangat tidak nyaman bagi LSDBius cameronicus. Ketika tanaman kelapa sawit Bapak Ibu semuanya ditunas dalam jumlah yang banyak sekali, bahkan cenderung gundul, maka LSDBius cenderung tidak nyaman. Kenapa? Karena bahwa suhunya akan terlalu panas. Ini harus kita garis bawahi bersama-sama. Sehingga penunasan yang bagus, sebagai contoh Bapak Ibu semuanya kalau ke lapangan, jumlah pelepah yang banyak, pemupukan yang bagus, otomatis apa? Oh, LSDBiusnya pasti akan banyak. Tapi LSDBius bagi tanaman-tanaman yang over pruning, jumlahnya akan sedikit. Itu adalah pengamatan benar-benar di lapangan. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Mari kita bersama-sama membangun kelapa sawit Indonesia. Pada prinsipnya adalah bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan produksi yang bagus adalah berikan hak tanaman kelapa sawit dengan cara sebagus-bagusnya. Hak atas apa? Hak atas air, hak atas nutrisi, dan perawatan pesaing untuk penyerapan unsur hara juga harus kita kurangi di dalam pengendalian gulma yang arif dan bijaksana. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.